alhamdulillah, alhamdulillah, kami menerima 2 ekor sapi dan 4 ekor kambing, alhamdulillah, yang mana nanti akan kami sembelih dan kami bagi-bagikan kepada yang berhak ataupun yang mustahik untuk menerima daging hewan kurban tersebut. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Di sini saya akan menyampaikan beberapa maklumat, yaitu yang pertama, laporan hewan kurban Idul Adha 1444 Hijriah, yang mana kami alhamdulillah panitia pelaksanaan penyembelihan hewan kurban di Mushola Al-Fudallah atau di Kampung Gang Cemara RT 1 RT 2 RW 7, kami menerima amanah daripada bapak-bapak, ibu-ibu yang telah menitipkan sebagian hartanya untuk
Musola Al-Fadlallah. Sekaligus kepada Ketua RW 07 yaitu Bapak Haji Suprapto yang mana saat ini di dalam melaksanakan ibadah haji, ibadah rukun haji yang kelima, beliau posisi sedang di Mekah, kota Mekah Al-Haramain. Kita doakan semoga Bapak Haji Suprapto mendapatkan predikat haji yang mabrur, haji yang makbul, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya hingga kembali ke tanah air ini, ke tempat ini, ke kampung kita ini selamat insya Allah. Al-Fatihah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa la hadra bi habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi niyati mazkur al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan juga nanti selaku imam dan khatib ada guru kita Al-Mukarram Al-Mukhtaram yaitu Ustaz Ahmad Faruzi Athari, dan nanti kita insyaallah akan dibacakan oleh akhirnya Al-Mukarram Ustaz Khairuddin. Saya selaku pembawa acara mewakili daripada segenap seluruh pengurus Musola Al-Fadlallah ini mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Mohon dibukakan pintu maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Summa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu salatan sunnatal idil adha jami'atan rahimakumullah. Sallu rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'azim, yawm 'idil adha, yawma ahlallahu fihi ta'am wa harrama 'alaina fihi siyam. Ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah la'allakum turhamun. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma qawwil islam minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wansurhum ala ma'aliddin. Rabbi tim lana minka bil khair wa ya khairan nasirina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah.
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله المحمود في كل لسان المعبود في كل زمان المقصود في كل مكان وكل يوم هو في شان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الرحيم الرحمن الكريم الحليم الحنان وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صاحب لواء الإسلام والإيمان اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم وتكرم وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي العز والعرفان من يومنا هذا إلى آخر الزمان أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral hadirin wa zumratal muwahhidin, sidang Idul Adha Mushallah Al-Fudala 1444 Hijriah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada untayan kata yang paling pantas, yang paling bagus dan paling layak yang keluar daripada lisan seorang hamba melainkan ia mengucapkan rasa puja, puji serta rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia dan anugerahnya yang tak pernah terbilang. Mulai daripada nikmatul iman wal Islam, nikmat sehat panjang umur baik zahir dan batin, alhamdulillah, dengan taufik serta hidayah Allah Subhanahu wa taala, Allah masih berikan kita kesempatan untuk kita langkahkan dua kaki kita menjalankan syariat yang diajarkan oleh baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga setiap langkah kaki kita dari rumah menuju ini tempat yang terbaik, khairul biqa masajiduha, tempat yang terbaik di bumi ini adalah tempat di mana kita sujud menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dihitung ganjaran pahala yang berlipat-lipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar walillahil hamd. Kisah perjuangan daripada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam bersama istrinya yakni Siti Hajar, yakni tatkala beliau telah lama menunggu kehadiran buah hatinya yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam, bertahun-tahun diidam-idamkan, ditunggu-tunggu oleh Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar. Allah baru kasih ketika tatkala umur Nabi Allah Ibrahim telah tua, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihi salam dan Siti Hajar keturunan. Lalu dirawatlah Ismail kecil sampai dia dewasa. Namun Allah Subhanahu wa taala terus berikan kepada Nabi Allah Ibrahim dan Siti Hajar berbagai macam cobaan, ujian, tanda cintanya Allah Subhanahu wa taala. Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada hambanya adalah dengan cara Allah memberikan ujian kepada hamba tersebut.
Apabila hamba tersebut bisa melewatinya, insya Allah hamba tersebut naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak sampai di situ ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menempatkan Siti Hajar dan bayi Nabi Ismail alaihissalam di salah satu lembah yang mana di situ tandus dan gersang yang kita kenal sekarang ini dengan kota Makkah. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku titipkan istri dan anakku di salah satu lembah yang mana di situ tidak ada tanaman sama sekali di sisi rumahmu yang mulia. Cobaan dan ujian tidak berhenti sampai di situ. Nabi yang berjuluk Khalilullah atau kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala mendapat perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala melewati mimpinya untuk menyembelih anak tercintanya, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dan perintah ini tidak serta-merta Nabi Allah Ibrahim langsung kerjakan. Oleh karenanya, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ini terjadi di tanggal 8 Dzulhijjah, yang mana tanggal 8 tersebut kita sebagai umat Islam disunnahkan untuk melakukan tarwiyah. Apa arti tarwiyah tersebut? Arti tarwiyah tersebut adalah tatkala Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ragu akan perintah Allah yang datang lewat mimpinya. Di hari berikutnya Nabi Allah Ibrahim pun mimpi lagi bahwasanya beliau menyembelih anaknya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Dan di situ Nabi Allah Ibrahim mulai yakin bahwasanya ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dinamakan hari tersebut adalah hari Arafah, yang artinya kenal, tahu bahwasanya ini adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, setelah Nabi Allah Ibrahim benar-benar yakin, beliau pun datang berdiskusi kepada sang anak tercinta, yakni Nabi Allah Ismail alaihi salam. Beliau mengatakan, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, qala ya bunayya, inni ara fil manam anni adbahuka, fanzur madza tara." Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tatkala Nabi Allah Ismail telah mencapai umur dewasa, mencapai umur baligh, Nabi Allah Ismail mulai bisa membantu ayahandanya dan bundanya di dalam bekerja, maka datang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim berkata kepada anak kesayangannya, "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku, aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara." Apa kata Nabi Ibrahim? Maka apa pendapatmu wahai anakku tercinta? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallahu minas sabirin. Kata Nabi Allah Ismail alaihi salam, "Wahai ayahandaku tercinta, kerjakan, lakukanlah apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Ta'ala perintahkanmu untuk menyembelih diriku, maka sembelihlah aku. Satajiduni insyaallahu ta'ala minas sabirin." Niscaya kau akan dapati aku dalam terbilang daripada orang-orang yang sabar. Akhirnya ketika hari hak tiba, Nabi Allah Ibrahim pun meletakkan Nabi Allah Ismail di salah satu tempat. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan malaikat Jibril untuk membawa seekor kambing dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala gantikan Nabi Allah Ismail dengan satu kambing gibas yang besar. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa fadainahu bidhibhin 'adzim." Dan kami ganti Nabi Allah Ismail dengan salah satu kambing dari surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Atas peristiwa ini malaikat Jibril pun datang memerintahkan kepada Nabi Allah Ibrahim untuk berhenti menyembelih Nabi Allah Ismail sambil berkata, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar." Nabi Ibrahim pun melanjutkan, "La ilaha illallah, wallahu akbar." Dan anaknya pun Nabi Allah Ismail menambahkan, "Allahu akbar, walillahil hamd." Dari sejarah ini banyak kisah, banyak ibrah, hikmah, pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama adalah bagaimana patuhnya Nabi Allah Ibrahim atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seorang hamba itu bisa dihitung ketakwaannya adalah tatkala dia bisa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan pelajaran hikmah yang bisa diambil lagi adalah bagaimana bukti kesabaran Nabi Allah Ismail tatkala datang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk disembelih dirinya. Dan pelajaran hikmah lagi dari kisah tersebut, bagaimana seorang hamba dengan tujuan satu-satunya adalah bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.